Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, yang dimana Allah telah memberi kita nikmat beribu-ribu nikmat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan Allah telah memberi kita kelapangan dada untuk lebih banyak bersabar lagi. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari beliaulah kita belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar dan bersyukur, di mana kesabaran beliau tiada duanya. Adapun tujuan saya berdiri di sini ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul kesabaran dan bersyukur. Hadirin yang saya hormati, apakah sabar itu? Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, menahan diri dari kesusahan, menjaga lisan dari celaan, menahan anggota badan dari kesalahan, dan menyikapinya sesuai dengan aturan syariat Islam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang sabar. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis sabri was salati innallahu ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak lepas dari lika-liku rona kehidupan. Cobaan dan ujian pasti datang silih berganti, baik itu berupa kemiskinan, berupa kesengsaraan, berupa penyakit, bahkan berupa kematian, dan lain sebagainya. Sehingga kesemuanya itu menimbulkan kesusahan dan kepedihan yang mendalam. Padahal semua itu hanya untuk menguji sampai di mana kualitas iman seseorang itu sendiri. Maka apabila segala bentuk cobaan dan ujian dihadapi dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang sangat perlu kita ketahui adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka orang tersebut akan diuji terlebih dahulu. Dan sebaliknya, apabila ada orang yang mendapat cobaan atau ujian tetapi dia benci, marah, bahkan sampai melemahkan imannya, maka orang tersebut akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mana satu lagi tentang bersyukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena dan kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan 172, artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dan dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas yang saya bacakan secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah berikan. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusan adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seseorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur.
maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, maka Maha mengetahui. Pada surat Ibrahim bunyinya seperti yang bunyinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah SWT. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat mengenai syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.